Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu Anda lakukan saat Anda merasa kecewa dan putus asa. Putus asa. Sama dengan bisnis ini. Apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan boleh jadi bukan fakta yang sebenarnya, tetapi hanyalah peristiwa yang ditafsirkan secara serampangan. Ada beberapa peristiwa yang perlu kita perhatikan. Jika Anda gagal memahaminya, maka Anda juga akan gagal sampai di tujuan finansial Anda. Peristiwa itu adalah perasaan putus asa. Putus asa. Jika Anda tahu tim Anda mulai putus asa di bidang industri asuransi, apa yang harus Anda lakukan? Apa sih yang seringkali menyebabkan seseorang putus asa? 1. Tidak mendapatkan hasil atau pendapatan seperti yang diharapkan, sehingga kecewa, mulai berpikir bahwa terlalu sulit untuk dikerjakan. Nah, rekan-rekan, selain di sini, pernahkah Anda mendapatkan hasil finansial yang tidak Anda harapkan? Pernahkah Anda mengalami kerugian, loss profit, atau membangun bisnis bertahun-tahun, tetapi belum juga mencapai break-even point atau balik modal? Pertanyaannya, mengapa tidak mendapatkan hasil bagus di tempat lain? Anda bedakan rasanya dengan di sini. Apakah mengerjakan bisnis asuransi harus menghasilkan seperti yang Anda harapkan? Mengapa Anda berpikir seperti itu? Jika Anda membuka usaha warung kopi di pinggir jalan diawali dengan modal 15 juta, satu gelas kopi Anda jual Rp3.000 dan Anda mendapatkan profit 1.500 dan dalam sehari ada 200 pengunjung, maka Anda dapat hasil profit bersih sebesar 300.000 per hari atau 9 juta per bulan. Dengan jam operasional Anda 12 jam sehari, maka dikalikan 30 hari, Anda membutuhkan kerja 360 jam untuk mendapatkan 9 juta. Maka per jam Anda dibayar 25.000. Itu jika semuanya Anda yang menjaga loh. Nah, di dalam industri asuransi, konsepnya sangatlah berbeda dan sangat sederhana. Anda tidak barter waktu untuk mendapatkan hasil, tetapi dengan sistem Anda dapat melipat gandakan waktu dan hasil Anda. Cara kita sukses di sini adalah membantu mereka untuk memiliki income yang lebih besar. Bantu sebanyak mungkin mereka untuk memiliki income yang besar agar income Anda juga besar. Bagaimana kalau tidak berhasil? Ya, tidak ada yang rugi. Anda tidak perlu modal barang, gaji tetap. Anda hanya kehilangan waktu, dan seandainya Anda tidak berhasil menjual kepada orang lain, tapi Anda kan masih memiliki garansi penghasilan sebagai nasabah asuransi dengan nilai ratusan hingga miliaran rupiah. Jika terjadi risiko yang tidak bisa Anda kontrol disebabkan oleh kesehatan dan tutup usia, maka klaimnya akan cair. Apa yang salah dengan mengerjakan asuransi? Menurut saya ya nggak ada. Dari pengalaman membuktikan, penyebab putus asa karena alasan ini bukan karena nilai rupiah yang diterima, tetapi lebih karena kegagalan memiliki nasabah yang pertama, serta harapan yang terlalu besar, tetapi tidak didukung oleh jumlah kinerja yang seimbang. Ditambah lagi dengan kurangnya skill komunikasi yang dibangun dengan nasabah. Yang kedua, menyimpan memori penolakan. Saat memulai percakapan, Anda menghadapi respon menolak. Kondisi ini menyebabkan diri Anda merasa tidak diterima. Meski informasinya benar, tetapi ditolak oleh orang yang sedang Anda ajak bicara, menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Betul? Tapi apakah harus selalu diterima? Jika Anda tidak pernah ditolak, maka kita tidak akan pernah belajar tentang peristiwa itu. Jujur, saya katakan, tidak ada seorang pun yang mampu menahan penolakan. Hal itu berada dalam wilayah eksternal diri Anda. Atau Anda mencoba untuk mengontrol perasaan ditolak itu dengan cara memendam, meredam, atau merendamnya di dalam hati sanubari Anda. Sejauh pengalaman saya mempelajari tentang teknologi pikiran manusia, cara ini tidak efektif. Dia memberikan solusi yang bersifat sementara dan tidak permanen. Mengapa? Karena perasaan luka itu masih ada di dalam diri Anda. Adakah pilihan lainnya yang lebih melegakan? Yaitu caranya dengan Anda buang, Anda keluarkan, Anda lepaskan, dan ikhlaskan. Luka batin karena diabaikan pasangan, luka karena direndahkan atasan, luka karena takut, cemas, sedih, rindu, marah, kecewa, bimbang, ataupun segala ragam jenis perasaan lainnya. Jika Anda tahu caranya, dia akan selesai. Jika Anda tahu esensi dari penolakan, maka dia adalah tanda dari kemauan yang belum kesampaian.
Tanda membeli adalah dengan penolakan. Yang perlu Anda pelajari adalah mengenali mana penolakan yang perlu Anda selesaikan dan mana jenis penolakan yang menjelaskan identitas dan karakter dari lawan bicara Anda. Kalau Anda mau menjadi pengusaha, klien mana sih yang mau Anda cari? Yang setia, yang menyenangkan, atau yang rese? Yang banyak mengeluh dan memperlakukan Anda dengan sikap yang tidak pantas, atau mereka bersama-sama Anda melihat solusi untuk hidup mereka masing-masing? Yang ketiga, tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga kehilangan motivasi. Keempat, memendam persoalan hubungan yang belum tuntas. 5, belum memiliki kebiasaan yang efektif. 6, berhenti melakukan. 7, menghadapi problem lain yang belum terselesaikan. Misalnya dari dukungan keluarga. 8, menyimpan informasi yang negatif yang belum berhasil dilepaskan. Dan yang ke-9, keterbatasan skill dan pengetahuan.